Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alin Karisayana. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS dari mata kuliah kalkulus ya. Nah, untuk langsung saja ke soalnya aja ya. Di sini ada dua soal ya teman-teman yang akan saya bahas. Untuk pertama adalah di sini kita disuruh menghitung integral dari integral A, B, C, D, E berdasarkan grafik Y sama dengan fx ini gitu. Dimana untuk integral tentunya itu diinterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Nah, teman-teman bisa mulai menghitung itu dengan cara yang pertama adalah kita lihat dulu dari grafiknya, grafik fx-nya ini, di mana kita di sini memperoleh sebuah beberapa beberapa bentuk ya di dalam grafik fx ini, di mana setiap bentuknya itu ada empat bentuk, yaitu bentuk pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk bentuk pertama itu kan intervalnya adalah di antara 0 hingga 2 sehingga kita bisa menamain bentuk yang pertama ini adalah bentuk interval pertama. Nah, bentuk interval pertama ini tentunya teman-teman juga bisa lihat ya, di sini adalah bentuknya adalah segitiga. Sehingga kita bisa menuliskannya sebagai bentuk interval pertama dengan bentuk segitiga. Nah, untuk yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini adalah bentuknya trapesium dengan intervalnya adalah 2 hingga 4. Namun kita bisa untuk mencari luasnya, kita harus menghitung menggunakan segitiga dan persegi panjang gitu. Nah, untuk yang ketiga, intervalnya juga sama dari 4 hingga 6. Kita harus menghitung segitiga serta persegi panjang gitu. Setelah yang terakhir adalah eh, alas dari setengah lingkaran gitu. Untuk interval 6 hingga 8. Namun karena di sini untuk yang interval keempat itu adalah di bawah sumbu X, maka kita bisa langsung mengetahui ya di sini untuk luasnya itu pasti bernilai negatif gitu. Pasti bernilai negatif karena itu di bawah sumbu X. Berbeda halnya dengan interval 1 hingga 3 karena itu bentuknya ada di atas sumbu X, maka itu pasti bernilai positif gitu. Mungkin kita bisa langsung saja untuk menghitung dari yang interval pertama ya. Di sini eh, untuk interval yang pertama kan untuk interval yang pertama yang A itu adalah bentuknya adalah segitiga ya teman-teman. Nah, berdasarkan bentuk yang telah kita ketahui yaitu segitiga, kita memperoleh nih informasi kalau luas segitiga tuh pasti kan setengah dikali alas dikali tinggi ya teman-teman. Nah, karena kita belum tahu alas dan tingginya, maka kita lihat dulu di grafiknya. Untuk alasnya ini kita bisa lihat ya teman-teman. Alasnya tuh yang paling bawah nih. Nah, alasnya kan ini ada dua ya. Yang bawah ini alasnya adalah dua. Maka kita ketahui adalah alasnya adalah dua. Kemudian tingginya itu yang ke atas ya teman-teman. Nah, untuk tingginya itu kita ketahui adalah di sini untuk tingginya adalah dua ya teman-teman. Sehingga tingginya adalah dua. Maka untuk mencari luas segitiga dari untuk interval yang A, kita memperoleh adalah setengah dikali alas, alasnya adalah dua dikali tingginya adalah dua. Maka hasilnya adalah setengah kali dua adalah satu, adalah dua, teman-teman. Maka maka dari itu untuk soal yang pertama, interval dari 0 hingga 2 dari fungsi fx terhadap dx diperoleh adalah 2. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah yang B, teman-teman. Untuk yang B, kita tadi sudah
melihat ya untuk bentuknya yang B ini adalah trapesium, di mana nanti kita harus mencari bentuk dari segitiga dan persegi panjang terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat dari sini teman-teman, untuk bentuk yang pertama adalah bentuk segitiga ya teman-teman. Nah, seperti halnya dengan yang nomor satu, sama halnya kita harus mengetahui alas dan tingginya dulu teman-teman untuk interval yang kedua. Nah, untuk yang bagian segitiga dari alas interval yang kedua, alasnya kan ini ya teman-teman, dari sini ke sini. Jadi alasnya adalah dari interval 2 hingga 3. Berapa tuh? 2 ke 3 itu kan intervalnya satu, berarti alasnya adalah satu. Nah, untuk tingginya kita lihat nih, dari sini, dari nol, dari paling bawah ke sini. Nah, untuk tingginya sendiri adalah satu ya teman-teman. Maka kita peroleh adalah tingginya adalah satu. Maka untuk mencari luasnya, setengah dikali satu dikali satu. Alas kali tinggi gitu. Setengah kali satu adalah berapa? Setengahnya dari satu, maka 0,5 itu teman-teman. Maka selanjutnya untuk yang interval kedua kita harus mencari luas dari ininya teman-teman. Luas dari perseginya, persegi panjang. Nah, untuk mencari luas persegi panjangnya teman-teman, eh, untuk rumusnya kan eh, panjang kali lebar ya teman-teman. Rumus luas persegi panjang. Maka kita harus mengetahui panjangnya dulu nih teman-teman. Nah, untuk panjangnya sendiri kita bisa lihat nih. Panjangnya tuh teman-teman bisa lihat panjangnya adalah satu. Serta lebarnya adalah satu juga ya teman-teman. Ke sini juga satu. Maka untuk mencari luasnya sendiri, luasnya sama dengan panjang kali lebar ya teman-teman. Berarti satu dikali satu teman-teman. Maka hasilnya adalah satu. Nah, karena kita sudah menemukan luas di sini, luas dari persegi panjang ini, serta luas segitiga yang tadi itu, maka kita harus mencari eh, luas total, teman-teman. Luas totalnya adalah ini luas segitiga ditambah luas persegi panjang, teman-teman. Maka hasilnya adalah 0,5 ditambah satu. Hasilnya 1,5 teman-teman. Maka untuk yang interval dari 2 hingga 4 dari grafik fx dx terhadap dx diperoleh luasnya itu adalah ini teman-teman. Maka diperoleh luasnya ini teman-teman. 1,5 gitu. Oke, next kita lanjut ke pembahasan untuk soal yang nomor 3 ya teman-teman. Yang soal nomor 3. Soal yang C ya teman-teman. Nah, untuk soal yang C itu adalah kita lihat lagi ke grafiknya ya teman-teman. Di sini untuk gambar yang interval yang ketiga, untuk interval ke 4 hingga ke 4 hingga ke 6, batas batas interval dari 4 hingga ke 6, maka kita harus memperoleh eh, mencari nilainya dulu teman-teman. Kita harus karena bentuknya tuh sama ya. Di sini kita hitungnya ini ya teman-teman. Eh, ini dari eh, interval 4 hingga 6 kita bisa lihat bentuknya juga sama seperti yang interval yang kedua gitu teman-teman. Nah, untuk mencari luas dari intervalnya itu sendiri, kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini teman-teman. Sama dengan nomor 2.
yaitu kita mencari segitiganya dulu, luas segitiga. Karena di sini sisi alas dan tingginya itu sama dengan yang nomor 2, maka kita langsung aja ya, jawabannya langsung kita ketahui untuk luas segitiganya itu setengah dikali 1 kali 1, sini adalah 0,5. Dan untuk yang persegi panjang, panjang, maka kita peroleh hasilnya adalah luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu 1 kali 1. Ya, 1. Itu teman-teman. Nah, kenapa yang ini nggak kita anggap teman-teman? Karena yang di sini itu tidak masuk ke interval dari pertanyaan yang D, yaitu interval 6 hingga 8 teman-teman. Eh, interval yang C, yaitu interval 4 hingga 6 teman-teman. Sehingga yang kita hitung hanya antara interval ini 4 hingga ke 6 teman-teman. Sehingga luas yang kita cari itu hanya interval tersebut. Sehingga kalau luas total yang dari untuk interval ketiga, luas totalnya itu 0,5 ditambah 1 teman-teman. Hasilnya 1,5. Itu hasil ini tuh sama kan? Kayak yang jawaban dari yang B ya teman-teman. Nah, karena udah tahu hasilnya 1,5, maka otomatis untuk interval yang C, yang interval 6 hingga 4 hingga 6 dari grafik fx terhadap terhadap dx, maka diperoleh hasilnya adalah 1,5 teman-teman. Sama halnya dengan yang soal nomor B gitu. Maka kita lanjut next ke soal yang yang D dulu ya teman-teman, untuk mencari dari interval yang D. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk interval yang D itu adalah interval dari 6 hingga 8 ya, interval. Nah, untuk mencari interval 6 hingga 8 kan bentuknya adalah setengah lingkaran ya teman-teman. Dimana untuk rumus luasnya itu adalah setengah pi dikali R kuadrat. Karena kenapa setengah kali pi kali R kuadrat? Karena di sini ya teman-teman, eh, gambar di grafik fx ini bentuknya kan setengah lingkaran kan, bukan lingkaran penuh gitu. Jadi sehingga rumusnya adalah setengah kali pi kali R kuadrat. Dimana kalau kita masukin eh, ke dalam rumus, di sini jari-jarinya kita bisa lihat ya teman-teman, eh, jari-jarinya diameternya kan adalah 2, yaitu intervalnya adalah dari 6 hingga 8, sehingga diameternya adalah 2. Sedangkan jari-jari itu kan pasti setengah dari diameter. Nah, maka jari-jarinya itu adalah 1. Maka ketika kita hitung luasnya, setengah dikali pi dikali 1 kuadrat, maka hasilnya adalah ini, pi per 2, teman-teman gitu. Maka ditemukan untuk jawaban dari yang interval 6 hingga 8 dari fungsi fx terhadap dx, yaitu adalah pi per pi per 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah jawaban dari yang teman-teman. Untuk eh, untuk ini adalah interval dari keseluruhan dari 0 hingga 8 dari grafik fx terhadap dx. Untuk mencari total keseluruhan dari seluruh luasnya, maka kita hanya perlu menjumlahkan semua-semua luas yang telah kita ketahui, teman-teman. Nah, untuk di sini, karena kita sudah mengetahui sebentar, untuk
Untuk luas yang A kan adalah 2, dan luas yang B serta C adalah 1,5. Maka kita harus tulis di sini L sama dengan 2 ditambah 1,5 ditambah 1,5. Kemudian untuk luas yang D, teman-teman, diperoleh kan ini hasilnya adalah pi per 2 ya. Maka, eh, oh ya lupa teman-teman, karena yang D itu adalah setengah lingkaran, dan itu setengah lingkarannya itu adalah di bawah sumbu X, maka hasilnya itu adalah negatif ya teman-teman. Lupa ditambahin. Jadi hasilnya adalah negatif pi per 2 gitu. Mohon maaf ya teman-teman, kita tadi lupa sebentar. Salah karena di sini saya lupa lihat arah lingkarannya itu adalah ke bawah. Sehingga hasilnya adalah negatif pi per 2. Maka di sini untuk luas totalnya kita tambahin untuk yang itu negatif pi per 2. Nah, kalau kita jumlahkan 2 ditambah satu setengah tambah satu setengah, maka hasilnya adalah 2 ditambah 3, yaitu adalah 5 dikurangi pi per 2 gitu teman-teman. Maka diperoleh hasil hasil dari integral ini, hasilnya adalah ini teman-teman. Maka hasilnya adalah ini. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah kita bakal bahas yang ini ya teman-teman. Ini kan nomor 1 ya, sudah selesai. Kita bakal lanjut bahas soal nomor 2 teman-teman. Nah, soal nomor 2 sendiri, kita bisa lihat nih, untuk fungsinya kan adalah fx integral dari 0 hingga 3 dari grafik dari fungsi 3x plus 1 pangkat 6 terhadap dx. Nah, untuk cara penyelesaiannya, teman-teman bisa menggunakan eh, metode substitusi terlebih dahulu, teman-teman. Di mana untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama adalah kita substitusikan dulu variabelnya, menentukan variabel substitusinya, yaitu yang ini adalah U. Sehingga diperoleh adalah U sama dengan 3x plus 1 ya teman-teman. Maka ketika kita memperoleh U 3x plus 1, kita kita dapat memperoleh beberapa beberapa informasi, yaitu kita bisa menurunkan terhadap x sehingga menjadi du sama dengan 3 dx gitu teman-teman. Nah, untuk dx sendiri itu adalah sepertiga dari du, sehingga eh, kita telah memperoleh 3 informasi ini ya teman-teman. Nah, karena kita udah memperoleh informasi ini, kita harus mencari batas integralnya sebelum diubah sesuai dengan substitusi gitu. Maksudnya kita harus menghitung batas ini nih, batas integralnya ini yang 0 hingga 3 itu ke dalam substitusi. Kita substitusikannya. Dimana kalau misal jika x-nya itu 0 atau batas bawah, kita menghitung batas bawahnya, maka U-nya kita substitusikan ke dalam rumus ini. Rumus ini ya teman-teman, 3x plus 1. Yaitu berarti kalau misal U-nya 0, 3x, x-nya 0, berarti 3 kali 0 ditambah 1. Maka diperoleh hasilnya 3 kali 0 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kita cari batas atasnya teman-teman. Jika batas atasnya berapa? Batas atasnya 3. Maka kalau x-nya 3,
Maka kalau U-nya adalah eh, maka kalau U-nya kalau X-nya 3, U-nya tuh bakal dihitung kayak gini, teman-teman. U sama dengan 3 dikali X-nya 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 10 ya, teman-teman. 3 kali 3 9 ditambah 1 sama dengan 10. Gitu. Nah, setelah memperoleh informasi ini, batas batas awal dan batas akhir yang batas bawah dan batas atas dari eh, integral tersebut yang telah disubstitusikan ke dalam U, maka kita harus mengubah integral yang awal ke dalam bentuk variabel U gitu. Gimana caranya? Kita bisa ubah dari yang awalnya variabelnya bentuk integralnya adalah 3U 3X plus 1 pangkat 6 terhadap dx diubah menjadi sepertiga sepertiga dari integral 10, batas atasnya 10 dan batas bawahnya adalah 1. Tadi di sini kita bisa lihat nih, di sini adalah 1 dan 10 terhadap U-nya. U-nya adalah 6 terhadap U ini dipangkatkan 6 terus terhadap dx. Dx-nya adalah tadi kan dx diubah jadi du ya. Maka di sini udah ubah menjadi du gitu. Nah, setelah kita memperoleh ini, informasi ini ya teman-teman, eh, kita tinggal eh, menghitung integral dari U6-nya aja teman-teman. Gitu. Dimana kita peroleh untuk mencari nilai dari integral dari U6-nya, kita tinggal hitung aja teman-teman. Integral dari U6 terhadap DU yaitu adalah U6 ditambah 1 ya. 6 tambah 1 diper 7 teman-teman. Kak, diperoleh hasilnya adalah U pangkat 7 per 7. Itu teman-teman. Nah, kemudian karena kita udah tahu yang di sini, kita hitung lagi teman-teman. Sepertiga dikali U pangkat 7 per 7 sama dengan U pangkat 7 per 21 teman-teman. Nah, karena kita udah memperoleh eh, dari sepertiga sepertiga dikali U pangkat 7 per 7 adalah hasilnya adalah U pangkat 7 per 21, maka kita tinggal hitung, eh, tinggal masukkan batas atas dan batas bawahnya untuk ke dalam U7 ini. Nah, batas atasnya kan tadi adalah 10 ya teman-teman. 10 pangkat 7 dikurangi batas bawahnya adalah 1 pangkat 7 per 21 teman-teman. Nah, hasilnya adalah 10 pangkat 7 dikurangi 1 teman-teman. Karena 1 pangkat 7 hasilnya tetap 1 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 21.